Dari 34 menjadi 40 dinilai rentan praktik korupsi, sementara ada juga tudingan penambahan kursi menteri bersifat politis. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Namun rencana menambah pos kementerian dinilai berpotensi menambah celah korupsi. Menurut Cawapres 2024 Mahfud MD, semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktik korupsi. Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Soal penambahan kursi menteri, Presiden Jokowi mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih. Yang masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Enggak tanya ke saya. Enggak, tidak boleh bertanya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang, wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala menilai, bila penambahan kementerian hanya atas alasan politik akomodasi, maka layak disebut kabinet politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, tentang apa namanya, kementerian lembaga, karena itu jelas itu 34. Bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran, itu gimana Pak? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan sakit kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan. Untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak 34 kementerian. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Masih ada waktu 5 bulan lagi sebelum dilantik bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinetnya. Bagi publik yang terpenting adalah program pemerintah efektif berjalan. Sehingga yang dibutuhkan adalah pembantu presiden yang berkualitas dan bukan kuantitas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menurut Cawapres Mahfud MD, rencana penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran mengundang kekhawatiran akan makin banyak sumber praktik korupsi. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, dan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Mas Bobi, Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, Pak Bobi, Mas Zainur. Saya ke Mas Bobi dulu ya, Mas Zainur. Mas Bobi, gimana menjawab kekhawatiran soal praktik korupsi di tengah wacana penambahan menteri dari 34 ke 48 bahkan informasinya? Ya utamanya kalau ketakutan atau potensi-potensi itu kan utamanya kita memastikan instrumen pengawasan itu bekerja dengan baik. Instrumen pengawasan itu kan tidak ada yang dirubah. KPK ada, BPK ada, BPKP juga ada, Irjen juga ada.
Lantas kalau untuk pembelian-pembelian ada dirjen pajak juga, ada bea cukai. Jadi utamanya instrumen pengawasan ini tidak ada yang berkurang. Nah, yang kedua soal kenapa ada penambahan portofolio kementerian. Ya memang dulu kan sudah sering sekali ada wacana untuk mengurangi kementerian. Pernah terjadi di era Gus Dur. Apa yang terjadi? 2 tahun setelahnya aja bekerja tidak optimal. Nah inilah yang membuat sekarang jangan dilihat apakah itu perlu atau tidak. Kalau dirasa oleh pemerintahan administrasi ini perlu, itu tidak apa-apa dilaksanakan. Memang kalau kita melihat di Amerika itu cuma 15, di Cina, di Jepang, ya mungkin memang itu sedikit. Tetapi harus dibandingkan jumlah aparatusnya dibandingkan dengan rasio masyarakatnya itu jauh lebih besar dengan apa yang kita punya sekarang. Artinya Mas Bobi, maaf saya potong, makin banyak menterinya makin optimal kinerja pemerintah? Itu tergantung kebutuhan ya, maksudnya seperti sekarang kan ada kementerian-kementerian yang katanya perlu untuk penajaman misi dan visi presiden terpilih, yaitu adalah hak prerogatif dari presiden. Tetapi maksudnya jangan terlalu dikhawatirkan bahwa penambahan portofolio kementerian itu misalkan dibilang menabrak undang-undang, ya undang-undangnya itu bisa diganti. Lantas kalau misalkan kita mau menambah jumlah kementerian, kan kementerian misalkan itu apa pendapatan, kementerian pendapatan, kan itu adalah peningkatan dari dirjen-dirjen yang memang sumber-sumber pendapatan seperti dirjen pajak. Jadi menterinya itu kan cuma 1 orang. Jadi kan kita bilang menteri dikurangi seperti yang sebelumnya di era Pak Gus Dur. Itu di menteri dikurangin 2, tapi jajaran di bawahnya tidak ada yang dikurangi. Jadi secara efisiensi juga tidak ada apa-apa. Nah, kalau ada penambahan selama nanti apa istilahnya formasinya itu masih di dalam kerangka budget yang ada di Kementerian Pan-RB, itu saya rasa sah-sah saja. Karena setiap pemerintahan memiliki karakteristik masing-masing. Pak Jokowi, mereka dia tidak mau mengurangi karena dia tidak melihat dari waktu dulu kalau mengurangi itu malah kinerja menjadi terganggu. Utamanya adalah memastikan ngikutin aja waktu tahun 2008. Mas Bobi, jadi bisa disimpulkan Golkar setuju ya kalau menterinya Prabowo Gibran nanti ditambah dari 34 ke 40 sekian? Itu hak prerogatif presiden dan kita akan mendukung. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, Pak Mahfud kan khawatir soal sumber korupsi bertambah kalau kementeriannya bertambah. Tapi kalau menurut Anda, apakah kementerian bertambah korelasinya sama dengan sumber korupsi yang juga kemungkinan akan bertambah? Ya, yang pertama tentu anggaran akan bertambah ya, biaya untuk belanja pegawai. Kita tahu menteri itu juga butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit. Nah, kalau kaitannya dengan korupsi, tentu yang kita ingin dengar adalah apa yang dipersiapkan oleh presiden mendatang dengan para pembantunya untuk belajar dari kesalahan masa lalu, yaitu di masa pemerintahan Presiden Jokowi ada 6 menterinya menjadi tersangka kasus korupsi. Ini yang lebih penting untuk dibahas daripada menyampaikan ingin menambah jumlah menteri. Karena 6 itu menurut saya adalah jumlah yang sangat banyak. Sekarang pun ada 1 menteri yang sedang disidang di depan pengadilan, disiarkan secara publik, itu rakyat mual mendengar korupsi yang dilakukan oleh menteri yang bersangkutan gitu ya. Sehingga kalau tidak ada satu perubahan yang disiapkan, tadi misalnya Pak Bobi menyampaikan pengawasannya tetap tapi jumlah kementeriannya bertambah, itu juga artinya perlu antisipasi. Atau kalau tidak ada perubahan apapun, itu juga akan sangat berisiko bahwa kejadian-kejadian korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi akan terulang lagi di masa pemerintahan Presiden Prabowo nantinya gitu. Nah tadi Pak Bobi menyampaikan misalnya soal Gus Dur gitu ya. Gus Dur itu mengurangi jumlah menteri cuma 1 gitu ya. Kalau dari sisi kausalitas, saya belum paham apa antara hubungan berkurangnya 1 jumlah menteri dengan kinerja yang dipersoalkan oleh Pak Bobi tadi. Kalau kita lihat dari zaman ke zaman sebenarnya setelah era reformasi, jumlah menteri itu tidak pernah sampai 40. Paling tinggi itu adalah 37 di masa pemerintahan Presiden Habibie yang cuma sebentar. Di Presiden Gus Dur dikurangi 1 menjadi 36, Presiden Megawati kurangi 3 jadi 33. Nah, kemudian dari zaman Presiden SBY sampai Presiden Jokowi itu jumlahnya tetap 34. Nah, sekarang dikunci melalui Undang-Undang 39 2008. Di dalamnya itu ada maksud kenapa Undang-Undang 39 2008 itu membatasi jumlah maksimal menteri yaitu 34 adalah untuk reformasi birokrasi. Agar penyelenggara negara itu tidak gemuk
tidak kemudian lebih banyak ongkos tukangnya daripada material untuk bangunannya gitu ya. Kalau elit-elit politik tentu senang kalau jumlah jabatan itu semakin banyak. Kalau rakyat yang membiayai para menteri ini kan bertanya-tanya, mana hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa usulan jumlah menteri itu akan meningkatkan kinerja. Itu Mbak Livi yang kita ingin dengar. Dan satu lagi yang tadi saya sampaikan di awal, apa yang akan dipersiapkan untuk pemerintahan yang akan datang agar kejadian-kejadian korupsi di masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi itu tidak terulang kembali. Oke. Itu yang ingin kita dengar. Gini deh Mas Zainur, kita kan harus melihat dari dua sisi. Kita kalau melihat dari efektivitas penambahan menteri, kemudian dengan penambahan resiko, plus minus kalau kuota menteri itu ditambah dari 34 jadi 40 sekian, itu apa Mas Zainur? Ya itu tadi, kosnya tentu adalah biaya, ya. Yang kedua adalah pengawasan akan semakin lentur. Yang ketiga bisa jadi tumpang tindih gitu ya. Kenapa? Karena di dalam urusan-urusan sebenarnya semua sudah tercover dengan jumlah menteri yang sekarang. Undang-Undang 39 2008 itu bukan tanpa kajian. Itu juga sudah melakukan berbagai kajian terhadap konstitusi, terhadap studi banding dengan luar negeri, juga sudah melakukan review terhadap kabinet-kabinet terdahulu dari zaman Soekarno sampai zaman SBY di jilid pertama. Artinya kalau kita lihat cost-nya itu sangat besar, sedangkan benefit-nya ya saya sih sejauh ini belum melihat ya. Kalau memang nanti ada penjelasan yang cukup dari orang pemerintah atau presiden terpilih, ya kita rakyat mungkin dapat mengerti. Tetapi selama belum ada penjelasan yang cukup bahwa penambahan menteri ini sangat urgent dan ini akan membawa Indonesia sejahtera, ya rakyat barangkali mau mengongkosi gitu ya. Tapi selama itu tidak ada gitu ya, apalagi usulan atau rencana untuk memperbaiki kabinet agar tidak korup seperti dua periode ini tidak ada, tentu rakyat bertanya-tanya gitu ya. Kita akan ongkosi besar, tetapi hasilnya juga belum jelas, korupsinya juga belum ada tanda-tanda akan ditanggulangi dengan cara yang baik. Kalau tadi dikatakan lembaga pengawas sudah ada, lembaga pengawas sekarang semua problematik gitu ya. Juga sekarang sedang di persidangan kalau pemirsa melihat gitu ya, ini sedang ada persidangan yang sangat menarik Menteri Pertanian ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya, di mana juga dari sisi pengawasan ternyata pengawasan kita itu problematik karena justru pengawasnya itu sendiri sangat rentan gitu ya, rentan untuk dipengaruhi dengan materi. Nah kita lihat dari sisi pengawasan secara represif KPK saat ini sedang penuh problem internal yang tidak efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga yang menurut saya sih ya rakyat hanya ingin dengar bahwa akan ada rencana yang baik, logis, dan memang itu berangkat dari satu hasil studi yang bisa diperlihatkan kepada rakyat, Mbak Livi. Catatan Mas Zainur adalah kalau memang menterinya harus ditambah, rakyat butuh alasan yang logis, bukan katakanlah ini semacam transaksi politis gitu. Bagaimana meyakinkan ini Mas Bobi sebagai wakil dari Partai Golkar yang ada di koalisi pemerintah? Nah itu tadi sudah dijawab sendiri Mbak Livi oleh Mas Zainur. Jadi paling pertama kita ini jangan alergi dulu ada penambahan menteri. Kan disampaikan tadi kita harus dengar dulu kajiannya, menteri mana yang akan diperbesar portofolionya, mana yang baru. Nah itu dulu. Jadi jangan kita pertama ini antipati, ditakut-takuti dulu bahwa penambahan menteri itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak baik. Itu dulu yang pertama. Nah lantas yang kedua ya kita juga ingin memastikan bahwa kita pun dari partai politik pun juga pasti ingin mendengarkan portofolio yang akan diperbesar itu yang mana. Dan ini kan ada konsekuensinya. Kenapa konsekuensinya? Ya sekarang kan APBN 2025 itu kan diketoknya sekarang. 2025. Jadi kalau ada pertambahan portofolio itu kan akan efek pada masa sekarang yang membahas anggaran 2025 adalah dengan parlemen yang periode 2019-2024. Jadi itu ada dua hal. Yang pertama, kita jangan antipati dulu terhadap penambahan atau tidak. Secara undang-undang itu dimungkinkan. Kalau misalkan undang-undang dimungkinkan, jangan ditakut-takuti bahwa ini nanti begini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, itu yang nanti kita akan lihat setelah kajiannya itu keluar, mana yang diperlukan. Nah ini yang paling kita lihat, kalau merujuk Amerika, negara yang hebat-hebat itu memang cuma 15, ada yang cuma 22. Tapi coba lihat kalau di India, coba berapa di India kementeriannya? 57. Nah, hal-hal seperti ini kan jadi jangan dilihat satu sisi. Pertama, penambahan menteri itu bukan hal yang sakral yang tidak boleh ditambah. Nah, yang kedua, ya kita harus lihat juga rasionalnya. Itu semua sudah dijawab. Jadi jangan kita maksudnya rencananya ini saja sebelum disampaikan, belum diwujudkan, diturunkan di dalam
Undang-Undang 2025 yang sedang akan dibahas, Oke. kita harus ditakut-takuti dulu. Baik, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mas Zainur.